Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku sak Indonesia Raya, dino iki sampean tak jak jalan-jalan neng Taman Selopadi. Sing terkenal ya kuwi Taman Printeng Semar neng daerah Giri Purwo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Ayo lur, diterungokke ceritane kaya ngopo, gayeng banget iki. Jumpa lagi dengan Fuad Belfast Channel, melaporkan dari kota Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, kali ini dari pusat kota Wonogiri kita akan meluncur ke arah utara. Jaraknya sekitar 200 meter. Kita akan ketemu dengan Printeng Semar, lor. Jadi kali ini kita akan membahas episode tentang misteri Printeng Semar yang menjadi ikon kota Wonogiri. Ya, kali ini kita masih berada di perempatan kota Wonogiri. Kita akan menuju ke Giri Purwo. Ya, kira-kira 200 meter dari pusat kota. Ya, monggo Mas. Ya. Ya, kita lanjut jalan kaki saja dari pusat kota Wonogiri. Kita akan menuju ke arah utara. Kita liput Printeng Semar, lur. Ya, menurut sejarah Printeng Semar itu banyak versinya. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasannya itu merupakan pertarungan antara Semar berhadapan dengan Syekh Subakir. Nah, kalau versi lain menyebutkan bahwasannya Printeng Semar ini merupakan satu kisah atau sejarah beberapa abad silam, yaitu Semar yang biasa disebut sebagai Bodronoyo bersama dengan 3 anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong, ini mengawal Doronya itu dari kalangan Pandowo, katanya begitu sejarahnya. Sambil kita jalan ya lur, ini di jalur bypass kota Wonogiri. Ya, saat itu Sang Pandawa melakukan topo broto, lur. Topo broto atau bersemadi di Grojogan Sewu. Grojogan Sewu itu berarti daerah Tawangmangu, lur. Nah, berikutnya sang pengawal Semar beserta anak-anaknya ini selalu mengikuti Dorone tadi, ya, toko Mas Semar di Grojogan Sewu. Nah, saat bertapa itu banyak godaan, lur, dari makhluk-makhluk gaib. Ya, banyak godaan. Jadi ya jenenge wong semedi, wong topo gitu ya, itu pasti banyak godaannya. Selanjutnya sang pengawal si Semar, Gareng, Petruk, Bagong inilah yang mengatasi, katanya begitu, sampai terjadi pertarungan sengit. Ya, kita sudah di perempatan Ponten. Kita lanjut saja. Jadi Pandawa ini dilindungi atau diikuti oleh Semar, Gareng, Petruk, Bagong begitu ya. Semar Bodronoyo. Nah, BPD lho.
Ini kita di perempatan Ponten kalau tidak salah ini ya. Ya betul. Ini Taman Ponten. Bagi sedulur-sedulur yang di rantau mungkin bisa menjadi obat rindu ya, kampung halaman di Wonogiri ya, yang ngangeni ini Taman Ponten lur. Kita akan menuju Taman Selopadi ya, Selopadi. Di sana ada prasasti Linteng Semar ya, kita akan lihat sana. Selanjutnya ini sambil jalan lur tak ceritani tak ceritani ngono bae. Iya aku yang mau ceritane wong tak ceritani. Nah ini Trans Jateng lewat lagi nah, tak ceritane ya ceritane wong. Nah, selanjutnya para penggoda itu dilawan. Sing lawan ya Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Sik lur dalane rada trouble ini. Kita masih di jalan bypass ini ya, Solo Wonogiri. Nah kita sudah hampir sampai. Dalam pertarungan antara Semar dan raksasa-raksasa penggoda-penggodanya itu, yang mengawal tadi Pandowo itu di Grojogan Sewu. Akhirnya ada satu raksasa yang tidak bisa dikalahkan oleh Semar dan anak-anaknya. Ceritanya begitu. Akhirnya Semar ini mengeluarkan aji pamungkasnya yang terkenal dengan beregegek ugek Sadulito. Punya jimat yang namanya Gondo Maruto. Itu nek cara Jawane Gondo Maruto itu entut lur. Entut lur ya. Jadi Semar itu punya kesaktian apabila mengeluarkan Gondo Maruto itu, maka akan seperti angin yang luar biasa besar. Nah ini sudah hampir sampai ini. Sudah hampir sampai di Taman Selopadi. Nah, Taman Selopadi. Nah ini pohon asemnya itu kelihatan dari sini. Ya. Nanti kita ke sana lur. Akhirnya dalam pertarungan itu Semar menggandakan diri lur. Jadi menggandakan diri. Yang satunya itu mendapat wangsit. Mendapat wangsit dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa mestinya. Nah ini masih ini ya di bawah taman nih. Itu ada jembatan kereta api yang biasa dilewati ya. Nah setelah pertarungan dengan sang raksasa itu luar biasa sengit, akhirnya Semar mendapat wahyu atau wangsit begitu. Nah, suruh melawan dengan menggunakan nek cara Jawane plinteng lur. Cara Jawane plinteng. Ya bahasa Indonesianya ketapel. Enggak Pak D? Ketapel. Ya. Akhirnya Semar mengikuti petunjuk dari wangsit tadi. Nah, ini Taman Plinteng Semar. Nah, sini tuh. Nah, ini. Kita lihat nih. Nah, ini Semarnya, Lur. Ini Semarnya. Ini Semarnya, Lur. Nah, ini Semarnya. Ya. Setelah mendapat wangsit untuk membuat ketapel tadi, akhirnya
terjadilah pertarungan sengit. Ini masih ke sana, Lur. Ya, masih ke sana tamannya. Mas, dengan bersenjata ketapel atau pelinteng tadi, akhirnya Semar mengeluarkan aji pamungkasnya itu yang sebelah sana itu, Lur. Ya itu, batunya di sebelah sana itu. Nanti kita ke sana. Akhirnya dipakailah batu besar. Bobotnya kira-kira 25 ton. 25 ton. Ya, untuk menyerang sang raksasa. Untuk menyerang sang raksasa. Yuk, kita ke situ. Nah, ini. Nah, si Mbah Semar ini menggunakan senjata pamungkasnya. Nih. Ulang. Ya, pelinteng Semar. Nah. Semar, ini Semarnya. Nah, ini Semarnya. Kita lanjut dengan bersenjatakan pelinteng tadi. Ya, lewat sini ya. Ini kota Wonogiri, Lur. Kota Wonogiri. Nah. Ya, melalui jalur ini, Lur. Kita naik melalui jalur ini. Nah, ini jalur ini. Ini akhirnya terjadi pertempuran sengit antara Semar dan raksasa itu. Saking gayenge, Lur. Saking gayenge duel tadi antara Semar dengan raksasa tadi. Setelah ini wit asemnya. Ya, ini pohon asemnya. Jadi batu besar ini, ya batu besar ini, nah ini ke sana atas, ini pohon asemnya. Nah ini, nih kita naik lagi. Di dalam pertempuran itu akhirnya ini batunya besar, katanya menurut perkiraan bobotnya ini naik, Lur. Ya. Bobotnya sekitar 25 ton, Lur. Nih, ini pohon asemnya, bersandar di pohon asem ini. Banyak yang mengkhawatirkan suatu saat glundung nang dalan kepiye gitu. Tapi ternyata sudah ratusan tahun, Lur. Alhamdulillah tidak apa-apa. Nih batunya. Saya delok kok gini. Nah, ini batunya. Batu besarnya ini. Nih. Ini. Ya. Akhirnya Sang Semar memelinteng. Jadi menembak dengan pelintengnya itu batu sebesar ini, Lur. Batu sebesar ini. Nah, ini kota Wonogiri kalau kita lihat dari sini. Nah, indah sekali Wonogiri, kota yang ngangeni, Lur, katanya. Banyak gunung-gunung. Ya. Ini akhirnya batu ini dipelintengke. Nah, dipelintengke.
Ini lur, besarnya segini lur, 25 ton perkiraan. Ini wit asem nih. Diplintengke lur, plintengke kesilitnya lur. Kesilitnya itu ya bokongnya itu. Nah, ini besarnya segitu. Ya, ini. Nah, dengan kesaktiannya si masih di Kota Wonogiri. Ya, dengan kesaktiannya si raksasa, batu sebesar itu yang diplintengke atau dalam bahasa Indonesia itu ditembakkan oleh Semar Brodronoyo. Beregegek ugek sadulito. Nah, akhirnya mengenai pantat atau silitnya si raksasa tadi. Akhirnya karena saktinya raksasa itu, batu yang tadinya diplintengke tadi, yang ditembakkan tadi, itu mencelat. Mencelati bahasa Indonesianya apa? Mencelat tuh. Ya, mental lah ya, mental sampai ke Wonogiri ini. Pertarungannya di daerah Tawangmangu lur. Apa mungkin terjadi? Wallahu alam bisawab. Kita hanya mendengar ceritanya saja ya. Oke. Nih Semarnya. Ya. Sekali lagi itu adalah sekilas cerita tentang misteri Plinteng Semar di daerah Giripurwo, Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Ya, sampai sekian dulu lur cerita misteri dari Wonogiri. Lain waktu dan kesempatan kita review kembali tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang wingit di sekitar Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.